Tuhan kita sekali lagi. Dipersilakan buat duduk teman-teman. Shalom semuanya. Coba 3 kali lipat lebih semangat lagi. Shalom semuanya. Wow, senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya. Coba lihat wajahnya kiri kanan. Aku lihat ganteng cantik semua hari ini. Kiri kanannya ganteng cantik hari ini. Puji Tuhan, haleluya ya. Jadi aku senang banget karena ini mungkin kedua kali ya aku kesini. Pertama kali di gedung yang lama dan hari ini di gedung yang baru. Benar-benar luar biasa banget. Aku senang banget ngelihat wajah teman-teman yang fresh dan juga semangat. Dan karena wajahnya pada semangat semua, aku percaya sepanjang dengar firman, teman-teman juga beneran semangat. Jadi kalau misalnya ada pembahasan firman yang seru dan bagus, jangan diam-diam aja ya. Jangan lesu, jangan loyo, tapi kita sama-sama ekspresikan semangat kita. Kita bisa teriak amin sama-sama. Coba tes aminnya. Kita tes haleluyanya. Kita tes tepuk tangannya. Nah, sepanjang pembahasan firman, janji sama aku kita semua semangat ya. Deal? Oke, jadi hari ini mungkin kalau ada berapa yang baru pertama kali lihat aku, perkenalkan nama aku adalah Revi. Aku melayani di GBI Gilgal, di bawah leadership dari Pastor Joan Mogi. Dan aku lumayan aktif juga di media sosial. Mungkin ada yang pernah lihat juga ya, beberapa yang pernah lihat mungkin. Aku bukan yang joget-joget ya, kalau yang joget-joget salah orang berarti. Aku yang biasa nyampein firman. Dan aku senang nyampein firman karena aku udah ngerasain gimana firman Tuhan mengubah hidup aku dan aku percaya firman yang sama pasti juga memberkati teman-teman semuanya. Ada amin? Oke, hari ini kita akan membahas firman Tuhan dengan tema A Call to Lead. Kita semua ini dipanggil Tuhan untuk memimpin. Coba semua katakan memimpin. Jadi setiap dari kita sebenarnya itu adalah seorang leader. Nah kita mungkin ketika dengar pemimpin, kita mikirnya kalau posisi atau jabatannya tinggi. Tapi sebenarnya leadership itu bukan tentang posisi. Melainkan lebih tentang dampak atau influence. Kalau kita bisa mempengaruhi orang ke arah yang lebih baik, maka sebenarnya kita udah jadi leader yang baik. Dan setiap hari kita punya potensi kok untuk memberikan pengaruh yang baik. Contohnya pada siapa? Kepada teman kita, kepada adik atau kakak kita, kepada rekan kerja kita, rekan kita di sekolah. Kita memiliki potensi untuk memberikan pengaruh yang baik. Maka itu hari ini kita belajar sama-sama. Gimana caranya kita jadi pemimpin yang lebih baik di dalam keseharian hidup kita. Jadi ketika aku merenungkan ini, aku menemukan kata kunci untuk menjadi leader yang baik sebenarnya adalah kedisiplinan. Coba semua katakan disiplin. Coba lihat wajah kiri kanannya, wajah-wajah orang disiplin atau enggak nih kira-kira nih. Ya, amin, haleluya, disiplin lah kita percaya ya. Nah kita lihat dulu yuk ayatnya, dari 1 Korintus 9 ayatnya ke-25 teman-teman. Di mana dikatakan seperti ini, setiap orang yang mengambil bagian di dalam pertandingan, mereka menguasai dirinya di dalam segala hal. Mereka melakukan ini untuk memperoleh mahkota yang fana. Tapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Nah kata menguasai diri ini translasi lainnya adalah kata disiplin. Jadi kalau misalnya kita pengen memperoleh mahkota, menjadi orang yang memuliakan Tuhan, jadi orang yang beneran sukses bagi kerajaan surga, kita harus menjadi seorang leader yang disiplin. Disiplin artinya kita terus-menerus melakukan apa yang benar. Gak gampang menyerah, gak sekali coba berhenti. Melainkan walaupun ada tantangan kita maju terus. Nah itu arti dari disiplin. Dan kalau kita mau jadi orang yang benar-benar berhasil, kita butuh yang namanya kedisiplinan ini. Setiap pemimpin yang baik pasti disiplin. Kalau ada seorang gak disiplin, saya berani jamin bukan pemimpin yang baik. Benar gak? Benar ya? Mungkin pernah merasakan ya, mungkin di rumah, atau di sekolah, atau mungkin di tim pelayanan. Kalau orangnya gak disiplin, bukan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik adalah pribadi yang disiplin. Maka itu hari ini kita belajar sama-sama tentang 4 kedisiplinan yang harus kita miliki sebagai seorang pemimpin yang baik. Semuanya siap? Kita mulai dengan poin yang pertama. Kedisiplinan yang harus kita punya adalah disiplin di dalam beribadah. Disiplin di dalam beribadah. Kita belajar dari 1 Timotius 4 hari ini. Pada 1 Timotius 4 ayat 7-8 dikatakan, jauhilah dirimu dari takayul dan dongeng nenek tua. Tapi latihlah dirimu beribadah. Sebab latihan badani, fungsi atau kegunaannya terbatas.
Tapi yang namanya ibadah itu banyak sekali kegunaannya. Kegunaannya ada banyak dalam segala hal. Sebab mengandung janji baik untuk hidup kita yang sekarang maupun yang akan datang. Nah jadi lewat ayat ini kita dikasih tahu nih. Di dalam hidup ada yang namanya latihan fisik. Latihan fisik bagus nggak? Bagus ya. Kalau misalnya kita disiplin latihan fisik, kita akan melihat tubuh kita bisa melakukan hal-hal yang besar, yang hebat. Contoh, di sini ada yang tahu Dwayne The Rock Johnson? Ada yang tahu? Tahu ya? Dia yang badannya gede banget itu kan? Badannya berotot sekali. Wah dia angkat barbel gede-gede kan? Mungkin dia bisa angkat kita juga gitu ya, pakai satu tangan, aku nggak tahu gitu. Tapi dia kuat sekali, badannya berotot banget. Tapi apakah itu terjadi secara kebetulan? Enggak. Terjadi karena dia disiplin. Dia disiplin, nge-gym, workout, ngangkat beban, meskipun berat, ya kan? Orang kalau ngangkat barbel gimana? Emang dia hihihi gitu, enggak ya? Kan dia masih kayak gitu ya, berat gitu. Tapi karena dia lakukan terus-menerus, sekarang badannya gede banget, kuat sekali orangnya. Latihan fisik bikin seseorang tubuhnya jadi luar biasa. Contoh lain. Ada yang suka olahraga, basket, futsal, badminton? Kalau mau jago, harus disiplin latihan nggak? Harus. Kalau misalnya jarang-jarang, pasti mainnya kurang jago, betul? Kalau aku dulu semacam olahraganya bukan basket, bukan futsal. Ada yang mau tebak apa? Dulu aku anak break dance, teman-teman. Widih, true story loh teman-teman. Nggak percaya, mau aku kasih tunjuk nggak videonya? Aku bawa loh, mau lihat nggak? Oh boleh ya, mau lihat ya? Oke, ayo tim multimedia kita tampilin sebentar videonya, silakan. Over the block, yo, this new world's order like some domino stacks. All it takes is one push to watch the whole thing collapse. And so we push to the limits and yes, push to the finish unless they pushing bullets and it's stopping my breath. Which point I resurrect as the wind from the west. Crush the whole house of cards and kill the kings in the deck. Yeah, if I could, then I would, but I can't, so I... Udah. Aduh jadi malu. Thank you loh tepuk tangannya brother ya, thank you. Nah teman-teman, jadi ini bukan stuntman ya, ini beneran aku teman-teman. Itu beneran aku, bukan stuntman. Nah, kenapa aku bisa kayak gitu? Apakah aku bangun tidur langsung bisa? Enggak. Aku latihan berbulan-bulan, bertahun-tahun, baru jadinya bisa kayak gitu. Mungkin manusia biasa kalau nggak pernah latihan, nggak ada disiplin fisik yang nggak bisa kayak gitu. Tapi karena dulu aku suka banget, hampir setiap hari latihan ada disiplin fisiknya, jadinya bisa muter-muter kayak gitu. Kalau sekarang udah nggak berani teman-teman. Sekarang aku terakhir ya, 17-an aja lomba balap karung sakit pinggang loh. Beneran true story loh. Sampai ke akupuntur tusuk-tusuk buat sembuh waktu itu. Tapi intinya apa? Kalau kita disiplin fisik, tubuh kita jadi luar biasa. Nah sama dengan rohani kita nih. Kalau kita mau jadi pemimpin-pemimpin yang hebat, dimulai dari apa? Kedisiplinan rohani, ibadah. Kalau misalnya kita sehari-hari aja, rohaninya males untuk beribadah, pasti rohaninya lemah. Kalau rohaninya mau kuat, sehari-hari harus punya disiplin ibadah. Caranya gimana? Simple. Ada dua. Yang pertama adalah disiplin doa. Coba semua katakan doa. Kalau misalnya kita pengen jadi pemimpin yang baik, kita harus banyak berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, pray continually. Atau tetaplah, teruslah berdoa. Tuhan Yesus bahkan kasih perumpamaan yang menarik banget. Tuhan Yesus bilang pada suatu ketika, ada seorang janda. Janda ini minta haknya kepada seorang hakim. Tapi hakimnya nggak mau kasih. Tapi karena jandanya terus meminta, lama-lama akhirnya hakimnya bilang, ya udahlah, karena dia minta terus, aku kasih deh. Akhirnya hakimnya memberikannya. Dan kata Tuhan Yesus, demikianlah kamu jangan berhenti di dalam berdoa. Jadi Tuhan lagi ingetin kita harus jadi orang-orang yang disiplin di dalam hal doa. Aku jadi keinget dulu, aku itu suka banget yang namanya makan di pinggir jalan, yang tenda-tenda itu. Kayak mie instan, roti panggang, ropang, nasi goreng. Ini pinggir jalan tuh aku suka. Entah kenapa nasi goreng pinggir jalan tuh lebih enak dari nasi goreng restoran, ya gak sih? Nggak tahu juga kenapa, mungkin keringat abang-abangnya beda atau gimana gitu ya. Ya rasanya beda, lebih enak gitu. Nah, habis itu yang menariknya gini, kalau kita suka makan di pinggir jalan, kadang-kadang suka ada orang yang jualan keliling, misalnya jualan kue atau keripik dan nawarin kita, bener nggak? Om, beli om, gitu kan ya. Dan biasa saya kayak bilang, enggak sorry dek, saya nggak tertarik keripiknya. Tapi dia nggak nyerah loh, dia masih, om, beli om gitu ya. Terus saya udah bilang lagi, enggak dek, saya lagi nggak mau. Tapi dia nggak nyerah loh, masih,
Om, beli om. Nah karena dia om, beli om, beli om. Lama-lama saya yang gak mau beli. Jadi berapa harganya dek? 10.000 om. Yaudah deh nih 10.000 saya beli satu kan gitu ya. Kenapa dia jadi dapat? Gara-gara dia gak om, beli om cuma satu kali. Tapi karena dia berkali-kali, om, beli om. Lama-lama ya udah deh saya beli juga. Nah inilah yang Tuhan pengen ingetin kita juga. Jangan sampai doanya cuma satu kali. Kalau pengen jadi leader yang baik, harus punya disiplin doa. Karena itu membuktikan iman kita. Misalnya kita tahu nih ada teman kita belum kenal Tuhan. Jangan doanya cuma satu kali. Kita doa satu kali, dia belum kenal Tuhan, kita berhenti. Jangan. Terus berdoa sampai orang itu beneran diselamatkan. Kalau misalnya kita dibelenggu dosa, jangan doa cuma sekali, Tuhan tolong bantu aku lepas dari dosa ini. Tapi terus menerus doa, Tuhan tolong bantu aku lepas dari dosa ini beneran. Kita gak berhenti doa sampai beneran lepas dari dosa itu. Intinya ketika kita berdoa, marilah punya kedisiplinan doa. Itulah kunci menjadi leader yang disiplin, yang hebat dan luar biasa. Ada amin? Yang kedua apa? Disiplin baca firman. Coba semua katakan firman. Kalau kita baca pada Yosua 1 dikatakan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tapi renungkanlah siang dan malam, supaya kamu bisa bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Maka perjalananmu akan berhasil dan juga beruntung. Jadi kita diajak untuk punya disiplin di dalam membaca firman Tuhan. Nah pertanyaannya selama ini, kita baca firmannya udah sering atau bolong-bolong? Ayo. Karena kalau mau jadi leader yang baik, kita harus terlebih dahulu berubah karakternya, hidupnya. Dengan cara apa? Dengan cara baca firman Tuhan. Firman Tuhan beneran bisa kasih hikmat dan kuasa kepada hidup kita. Itu udah aku rasain. Jadi dulu waktu aku kuliah, aku 4 tahun di Amerika. Dan pas aku pulang, banyak banget teman-teman aku bilang gini, Revi, biasanya orang kalau pulang dari Amerika, hidupnya makin buruk. Hidupnya makin gak jelas, kebiasaannya makin aneh-aneh. Lalu, udah 4 tahun pas pulang, kok hidup lu makin bener? Kok bisa? Gimana caranya? Kok lu bisa berubah? Jawaban aku satu, karena sehari-hari aku disiplin baca Alkitab. Mau pergi liburan keluar kota pun, aku tetap mulai pagi aku baca Alkitab. Dan karena aku disiplin baca firman Tuhan, tanpa aku sadari firman Tuhan itulah yang akhirnya mengubah hidup aku. Jadi pribadi yang semakin baik dan semakin siap jadi leader yang bisa dipakai Tuhan. Nah sama dengan setiap dari kita, makanya sehari-hari doa dan baca firman Tuhan. Jangan malas-malasan lagi. Coba kita angkat tangan kanan kita sama-sama teman-teman, angkat tangan kanannya. Tepuk pundak teman di sebelah kanan, bilang bro, jangan males doa lagi bro. Sekarang yang kiri, kita bilang sis, lu juga baca firman jangan bolong. Oke, itu yang pertama ya, disiplin di dalam hal ibadah. Nah yang kedua yang bisa kita pelajari hari ini, menjadi leader yang baik artinya kita disiplin di dalam menginjil atau menceritakan tentang Tuhan. Kalau kita baca 1 Timotius 4 ayat 10-11 dikatakan seperti ini. Oleh sebab itu kami berjerih payah dan berjuang. Sebab kami meletakkan pengharapan pada Tuhan yang hidup. Juru selamat semua manusia terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Nah jadi di ayat ini kita diingetin lagi nih. Tuhan sebenarnya udah kasih kita sebuah misi. Untuk apa? Untuk menginjil. Kesaksian akan kebaikan Tuhan. Kita bukan sekedar menjadi leader yang nyuruh-nyuruh orang. Tapi Tuhan pengen kita menjadi seorang pemimpin yang bisa membantu orang jadi kenal Kristus. Kalau misalnya kita cuma baik doang tapi gak pernah cerita tentang Tuhan Yesus, mereka cuma bakal merasa kitanya yang baik. Tapi kalau kita melakukan kebaikan plus kita ceritain tentang Tuhan Yesus yang mengubah kita, mereka pun bisa sadar bahwa kuncinya adalah pengenalan akan Tuhan Yesus. Baru mereka juga bisa sungguh-sungguh berubah. Makanya penting nih sehari-hari jangan lupa kesaksian penginjilan. Setidaknya karena ada 2 alasan. Alasan yang pertama adalah karena Tuhan udah terlebih dahulu baik banget sama kita. Kita semua harusnya masuk neraka. Tapi karena Tuhan sayang sama kita, kita gak masuk neraka, jadi masuk surga. Ini berita yang sukacita banget ya sih teman-teman? Kalau misalnya ada berita sukacita, biasanya kita bakal ngomong. Gak usah jauh-jauh deh, siapa di sini yang suka makan enak?
Ada yang suka makan enak? Oh ada beberapa nggak angkat tangan, sukanya makanan gak enak atau gimana? Aku percaya kita semua suka makanan enak. Pernah nggak sih makan makanan enak, abis itu kita post di story kita. Kita udah kayak vlogger kan. Hey guys, lagi di restoran ini nih. Ini bintang 5 dari 5. Wih enak banget, chewy gitu. Terus bagian endingnya ada manis-manisnya gitu. Siapa yang suka kayak gitu ya? Mungkin ada ya. Pertanyaannya, dibayar nggak sama chefnya? Dibayar nggak sama restorannya? Enggak. Kok kita rela ceritain ke orang-orang di Instagram story kita? Karena bagi kita enak bener gitu ya. Nah begitu pula kalau kita udah mengecap kebaikan Tuhan yang udah nyelamatin kita. Bukankah sudah sepatutnya tanpa disuruh kita cerita ke orang-orang di sekitar kita tentang kebaikan Tuhan? Itu yang pertama. Nah yang kedua, kenapa sih kita ceritain kebaikan Tuhan kepada sesama? Karena banyak orang yang hidupnya masih sesat dan lagi berjalan menuju kebinasaan. Tanggung jawab kita sebagai leader yang baik untuk bisa menolong mereka sadar dan balik ke jalan yang benar. Aku kasih perumpamaan kayak gini. Misal, kita lagi di sebuah coffee shop misalnya ya. Kita lagi di coffee shop. Ada yang suka kopi di sini? Ada yang suka kopi? Oh nggak ada. Di sini sukanya firman Tuhan semua. Bagus, bagus. Ya, jadi misalnya di coffee shop nih kita lagi minum kopi. Terus di meja sebelah ini, misalnya ada 2 orang, si A dan si B. Mereka lagi ngobrol gitu ya. Terus si B mau ke toilet nih misalnya. Si B ke toilet. Terus si A, dia kayak celingak-celinguk gitu. Lihat kiri, lihat kanan. Dia ambil kopinya si B. Dia buka bubuk putih, tulisannya cyanida misalnya. Terus dia masukin gitu ya ke kopinya. Dia balikin lagi, dia lihat kiri kanan, aman. Terus udah dia diem. Pas si B datang, si B udah mau minum. Respon kita gimana? Apakah kita diem aja? Atau kita bilang, jangan minum, jangan minum. Tadi aku lihat dimasukin cyanida gitu ya. Respon kita gimana? Kalau kita sayang orang itu, kita bakal ngomong. Kalau kita nggak ngomong, itu adalah hal yang sangat jahat. Melihat dia lagi berjalan menuju kebinasaan, tapi kita biarin gitu aja. Nah sama halnya hari ini. Banyak orang yang hidupnya masih dibelenggu dosa dan lagi berjalan menuju kehancuran. Hal terjahat yang bisa kita lakukan adalah biarin gitu aja. Tapi kalau kita beneran baik, kita menjadi seorang pemimpin yang penuh kasih, seharusnya kita nggak diem aja, tapi bantu mereka kenal sama Tuhan yang bisa memberikan pemulihan dan keselamatan buat hidup mereka. Ada amin? Maka itu yuk mulai hari ini jangan malas-malas lagi cerita tentang Tuhan. Cerita tentang mantan boleh, tapi cerita tentang Tuhan itu lebih penting. Ada amin? Itu yang kedua ya. Yang ketiga yang bisa kita pelajari hari ini. Menjadi leader yang disiplin, kedisiplinan ketiga yang harus kita punya adalah memberikan yang namanya teladan. Coba semua katakan teladan. Pada 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 dikatakan janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Tapi jadilah teladan bagi yang lain lewat perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Jadi Tuhan pengen kita memberikan teladan. Di dalam hidup, cara kita memberikan teladan itu setidaknya ada 3 fase. Seperti ini. Yang pertama adalah I do, you see. Yang kedua, I do, you do. Yang ketiga, you do, I see. Ini cara mementor yang benar. Ya, cara menjadi seorang leader yang memberikan teladan seperti ini. Saya kasih sedikit perumpamaan supaya kita semakin ngerti. Bro Filbert, boleh aku ajak ke depan? Jadi kita tepuk tangan yuk buat Bro Filbert. Ayo Bro Filbert, kita maju ke depan. Kita praktek sama-sama. Jadi tadi kan aku cerita ya, aku kan anak breakdance nih. Kamu bisa breakdance gak? Oh sedikit, gak bisa ya? Jadi hari ini aku mau ajarin kamu breakdance. Oke, jadi yang pertama I do you see ya. Kamu pantau aku, kamu observasi bener-bener. Jadi ada gerakan b-boy mudah banget breakdance. Teman-teman yang lain juga bisa ikutin. Cara langkah pertamanya nggak usah diikutin dulu, liatin aja. Kita jongkok dulu yang pertama. Oke? Nggak apa, liatin dulu. Habis itu kita satu kaki dilurusin. Nah, habis itu kita kayak gerakin seperti ini. Terus balik lagi, gini, gini lagi, gini, gitu. Nih aku taruh mic sebentar ya, kurang lebih kayak gini nanti. Tadi udah lihat ya? Coba lakukan. Ayo, ya kita tepuk tangan ya Bro Filbert. Ayo coba bro. Coba pelan-pelan aja nggak apa-apa. Jangan sampai robek. Udah, masih bingung ya? Masih bingung? Oke. Tadi udah I do you see masih bingung dia.
Nah sekarang I do you do ya, kita sama-sama nih. Ayo kita jongkok sama-sama. Oke. Nah satu ke depan. Yang kanan, bukan kiri, yang kanan. Nah. Oke. Oke, aman gak bro? Sekali aja, tenang. Oke, kita ke depan, kita jongkok dulu, ke depan, terus kita gini. Gitu. Ya, pakai dua tangan gini. Gitu. Oke. Sekarang yang satu lagi. Yang kiri, oke. Nggak apa-apa, tadi kan udah kita bareng. Sekarang kamu lakukan sendiri, tadi aja, sekali gerak aja, aku nggak ikutin. Oke, coba sendiri, aku liatin. Yuk kita kasih tepuk tangan buat Bro Wilbert. Oke. Jadi kaki kanan. Ayo kita coba sama-sama. Kaki kanan dulu, kaki kanan yang ke depan, kaki kanan ke depan, kaki kanan. Kaki kanan nih. Habis itu ke kiri gini. Ayo. Oke, kita tepuk tangan ya. Thank you Bro Wilbert, udah boleh duduk. Thank you so much bantuannya ya. Ini sedikit contoh aja ya. Bro Wilbert dari nggak bisa sama sekali, setidaknya udah mulai bisa sedikit lah ya. Ini sedikit contoh aja. Bagaimana I do you see, I do you do, dan nanti terakhir ya Bro Wilbert bisa lakukan sendiri, ya aku cuman pantau doang gitu ya. Nah inilah yang namanya leadership. Gimana kita memberikan teladan. Dimulai dari kita dulu nih yang melakukan. Jangan sampai kita nyuruh-nyuruh orang. Kalau misalnya aku bilang, Bro Wilbert kamu lakukan. Tapi aku nggak kasih teladan, nggak akan bisa. Aku harus kasih contoh dulu. Kalau aku udah kasih contoh, dan bisa melatih Bro Wilbert sama-sama, lama-lama jadi bisa juga. Nah, jadi sama ya di dalam kehidupan kita, jangan lupa kita jangan cuma nyuruh-nyuruh orang, tapi berikan contoh. Supaya teman-teman kita juga bisa ikutin karakter Kristus, sebagaimana kita menjalani kehidupan yang penuh karakter Kristus. Ada amin? Oke, itu poin yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, yang bisa kita pelajari hari ini yang keempat, adalah kita harus memberikan kedisiplinan di dalam hal mengembangkan karunia. Mengembangkan karunia. Seorang leader yang baik, potensi karunia, kemampuan, skillnya nggak dikubur. Tapi dia kembangkan dan dia gunakan. Kalau kita lihat 1 Timotius 4 ayat 14, dikatakan oleh firman Tuhan, janganlah engkau lalai di dalam menggunakan karunia yang ada pada kamu. Jadi Tuhan itu udah kasih semua kemampuan yang luar biasa buat kita. Dan Tuhan sedih loh kalau misalnya kita nggak menggunakannya. Coba aja, pernah nggak sih kasih kado ke temen, tapi teman kamu nggak pakai kadonya sama sekali? Pernah? Sedih nggak kalau kayak gitu? Sedih ya. Kita kalau ada kasih kado ke teman, kita berharap dia gunakan. Nah sama, Tuhan juga seperti itu. Di Matius 25, Tuhan ada kasih perumpamaan bagus. Tuhan Yesus bilang pada suatu ketika, ada seorang tuan, dia punya 3 orang hamba. Ketika tuan ini mau pergi, dia titipin masing-masing talenta. Yang pertama dikasih 5 talenta, yang kedua dikasih 2 talenta, yang ketiga dikasih 1 talenta, menurut kemampuannya masing-masing. Ketika tuannya pergi, yang punya 5 talenta dia kembangkan sebaik mungkin dari 5 jadi 10. Yang 2 talenta dari 2 dikembangkan jadi 4. Tapi yang 1 talenta dia nggak kembangin sama sekali. Dia kubur dalam tanah sampai akhirnya nggak jadi apa-apa. Ketika tuannya balik, dia minta pertanggungan jawab. Yang 5 bilang, ini tuanku dari 5 jadi 10. Tuannya senang, kerja bagus, hambaku yang baik dan setia. Yang 2 talenta dari 2 jadi 4, tuanku. Dia senang juga, kerja yang bagus, hambaku yang baik dan setia. Tapi yang ketiga, ini tuanku, 1 talenta, masih 1 talenta. Tuannya jadi sangat marah. Dia bilang, dasar hamba yang malas dan jahat. Akhirnya hamba ini dimasukkan ke dalam kegelapan di mana ada ratapan dan kertak gigi. Tuhan pengen agar setiap dari kita mengembangkan talenta yang Tuhan udah kasih. Jangan sampai dikubur. Saya mikir seorang teman. Ada seorang teman yang dari zaman dulu orangnya malas banget mengembangkan apa yang Tuhan udah kasih dalam hidupnya. Waktu itu kuliah udah keluar negeri. Tapi karena hidupnya nggak jelas di sana, akhirnya nggak lulus, pulang ke Indonesia. Akhirnya di Indonesia kuliah lagi. Tapi lulus nggak 4 tahun, 7 tahun baru lulus karena kuliahnya nggak bener. Setelah lulus kuliah nggak langsung kerja, tapi kerjanya cuma main game sehari-hari. Baru akhirnya tahun ini baru dapat pekerjaan pertama.
Sedangkan ada teman aku yang lain, umurnya sama persis kayak teman aku yang satu ini. Tapi beda. Hari ini udah luar biasa pencapaiannya. Dia menjadi seorang I.O. Kalau misalnya teman-teman nonton Westlife, itu tim dia tuh. Yang waktu itu bawa Westlife datang. Dia jadi MC kawinan. Dia juga menjadi orang yang bergerak di bidang developer properti. Hebat banget. Umur keduanya sama persis. Tapi bedanya apa? Yang satu gak kembangin potensi yang Tuhan udah kasih. Satu lagi kembangin. Satu bukan leader yang baik. Tapi satu lagi menjadi seorang leader yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Mau jadi yang mana? Dan ingat, keberhasilan gak terjadi secara kebetulan. Keberhasilan terjadi karena sebuah keputusan. Makanya kalau misalnya kita pengen menjadi orang yang luar biasa pada akhirnya pencapaian hebat, ayo tingkatkan karunia-karunia yang Tuhan udah kasih. Gunakan sebaik mungkin, jangan males. Tapi kita pakai supaya kita lihat diri kita berkembang dan semakin memuliakan Tuhan. Amin. Kita angkat tangan kanan kita sama-sama yuk. Coba tepuk pundak teman di sebelah kanan bilang, bro, jangan males lagi bro. Sekarang yang kiri kita bilang, sis, kembangin potensimu. Oke, jadi hari ini kita udah belajar 4 hal ya. Pemain keyboard boleh bantu aku. Jadi kita udah belajar 4 hal ya. Untuk kita bisa menjadi seorang leader yang baik di dalam Tuhan, kita harus menjadi orang yang disiplin. Yang pertama, disiplin di dalam kerohanian. Kita harus melekat sama Tuhan terlebih dahulu. Yang kedua, kita disiplin menceritakan kebaikan Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau di tengah kita menjadi kehidupan kita. Yang ketiga, kita juga disiplin. Di dalam kita ini bisa mengembangkan potensi kita, skill, kemampuan kita. Dan yang keempat, kita juga mengembangkan atau disiplin di dalam menjadi teladan buat orang-orang di sekitar kita. Dan aku mau tutup dengan satu poin terakhir teman-teman semuanya. Kalau misalnya kita lihat Alkitab kita, tokoh-tokoh Alkitab yang berhasil menjadi leader-leader yang luar biasa adalah orang-orang yang punya kedisiplinan. Kalau nggak percaya kita lihat aja kisah dari seorang namanya Daniel. Daniel tinggal di sebuah bangsa yang namanya Kerajaan Babel. Sebuah bangsa yang gak kenal Tuhan. Keadaannya gak enak sebenarnya buat Daniel. Tapi di tengah itu semua Daniel masih disiplin loh. Dia belajar sebaik mungkin, dia kerja tanpa celah. Dan juga dia setiap hari doa 3 kali kepada Tuhan. Dia benar-benar excellent banget, punya kedisiplinan yang tinggi. Maka itu akhirnya dia menjadi seorang prime minister di kerajaan itu. Bahkan rajanya aja udah ganti beberapa kali, prime minister tetap Daniel, hebat. Gak kebetulan. Tapi karena dia punya kedisiplinan untuk menjadi leader yang baik. Contoh lain kita bisa ngelihat seorang seperti Yusuf. Yusuf waktu itu ketika masih muda, kerja di ladang papanya, dia kerja sebaik mungkin. Ketika dia dijual sama saudara-saudaranya sendiri, dia jadi budak di Mesir untuk Potifar, kerjanya juga bagus. Sampai-sampai Potifar senang dijadiin tangan kanan di rumahnya. Tapi setelah dia difitnah pun, pas masuk penjara, tetap aja kerjanya bagus di dalam penjara. Disiplin juga, kepala penjara senang sama dia. Sampai akhirnya dia punya kesempatan menjadi tangan kanan Firaun. Dan ketika jadi tangan kanan Firaun, dia pun kerjanya bagus. Firaun juga senang sama dia. Dia adalah seorang yang disiplin, makanya dia layak menjadi seorang pemimpin atau leader. Contoh lain lagi kita bisa ngelihat di dalam Alkitab juru selamat kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Kenapa? Karena dia punya kedisiplinan. Alkitab mencatat bagaimana Tuhan Yesus, dia dengan tekun memikul kayu salib itu, ganti sukacita yang disediakan untuknya. Pertanyaannya, sukacita apa sih yang disediakan untuk Tuhan Yesus sehingga dia rela untuk disiplin, menanggung setiap penderitaan, bahkan rela mati di atas kayu salib? Jawabannya satu, sukacitanya adalah diriku dan dirimu. Karena dia begitu sayang sama kita, mau menyelamatkan kita, dia rela buat disiplin. Karena dia tahu ada sebuah upah yang besar. He keep his eyes on the prize. Nah begitu pula dalam kehidupan kita. Kalau kita mau disiplin, marilah kita letakkan pandangan kita kepada hadiahnya. Yaitu kemuliaan Tuhan. Kita letakkan pandangan kita pada memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita fokus sama apa yang benar, kita akan mampu disiplin. Karena semuanya balik lagi ke tujuannya. Kenapa kita harus jadi leader yang baik? Jawabannya satu, bukan memuliakan diri kita sendiri, tapi bersyukur kepada Tuhan yang udah selamatin kita dan kita memuliakan Tuhan. Ketika kita jadi orang-orang yang disiplin, menjadi leader yang berkualitas dan benar, di sana kita akan lihat jiwa-jiwa dimenangkan dan banyak orang yang akhirnya mulai mengenal Tuhan dan mengalami perubahan hidup lewat hidup kita.
Tapi semuanya balik lagi. Akan ada orang-orang yang cuma dengar firman tapi nggak melakukan. Akan ada juga orang yang dengar firman lalu melakukan. So what's gonna be your choice? Pilihan ada di tangan teman-teman semua. Kita tutup mata sama-sama, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur Engkau telah mengingatkan kami kembali bagaimana kami bisa menjadi leader yang lebih baik, yaitu lewat kedisiplinan. Bantu kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi orang yang pantang menyerah, terus-menerus melakukan apa yang benar. Menjadi seorang leader yang disiplin, yang terus meletakkan pandangan kami kepada tujuan yang sejati dan mulia. Pimpin setiap langkah kami Tuhan. Kau yang tahu setiap tantangan yang kami hadapi. Dan biar Engkau yang memberikan kekuatan, kemampuan, kuasa dan keajaiban, supaya kami bisa memperoleh kemenangan di dalam hidup ini. Teman-teman, jika kalian semua mau aku doakan, kita angkat tangan kanan kita sama-sama yuk. Aku mau berdoa buat teman-teman semuanya. Tuhan, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat. Biarlah Engkau yang urapi mereka, berikan kuasa-Mu Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi leader yang baik Tuhan. Baik di rumah mereka, di sekolah mereka, di tempat kerja mereka, di gereja mereka, Kau yang urapi mereka Tuhan. Dan aku percaya Engkau akan menggunakan setiap dari kami untuk lebih lagi menjadi berkat buat sesama. Apapun dosa yang membelenggu hidup kami, biar Engkau yang patahkan Tuhan, supaya kami bisa menjadi pemimpin yang semakin luar biasa dan maksimal. Dan biar Engkau yang berkati untuk gereja ini, beserta setiap leader dan jemaat. Biar revival terjadi lewat kehidupan setiap dari kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur karena Engkau udah baik dan menyediakan keselamatan bagi kami. Dan kami declare hari ini sama-sama, Jesus Christ, You are always more than enough. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan, Amin. Jadi kita tepuk tangan buat Tuhan kita. God bless you.